Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Elvira Sintiawati, yang akan memberikan berita-berita terbaru tentang tekanan sosial. Tekanan sosial adalah bentuk pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitar yang mengarahkan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma, nilai, aturan, atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Tekanan ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, disadari atau tidak disadari, dan bisa berdampak negatif atau positif tergantung situasinya. Bentuk dan jenis tekanan sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama, tekanan sosial positif, mendorong individu melakukan hal yang sesuai dengan nilai sosial atau norma. Contohnya, ikut kegiatan sosial, menaati tata tertib sekolah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, tekanan sosial negatif, mendorong individu melakukan penyimpangan sosial. Contohnya, ikut-ikutan merokok, membolos, atau terlibat perundungan karena pengaruh kelompok. Bentuk dan jenis tekanan sosial berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tekanan langsung, ajakan atau perintah langsung dari orang lain. Contoh, teman mengajak membolos sekolah. Kedua, tekanan tidak langsung, tekanan yang muncul secara halus melalui simbol atau isyarat sosial. Contoh, merasa harus ikut tren tertentu agar tidak dikucilkan. Adapun sumber tekanan sosial, yang pertama, teman sebaya, merupakan tekanan sosial paling kuat di usia remaja. Contoh, menyesuaikan gaya berpakaian agar tidak dianggap berbeda. Kedua, keluarga, harapan atau tuntutan dari orang tua tentang pendidikan, pilihan hidup, atau perilaku. Contohnya, dipaksa masuk jurusan tertentu karena tradisi keluarga. Ketiga, media sosial dan media massa mempengaruhi cara pandang terhadap citra diri dan kesuksesan. Contoh, merasa rendah diri karena membandingkan hidup dengan selebgram. Keempat, masyarakat dan budaya, norma dan kebiasaan yang dianut komunitas atau lingkungan sekitar. Contoh, tekanan untuk menikah di usia tertentu. Ada juga dampak tekanan sosial, terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu, yang pertama, dapat menumbuhkan solidaritas dan kerjasama sosial. Kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap norma sosial. Ketiga, mendorong individu menjadi lebih bertanggung jawab. Dampak negatifnya yaitu, yang pertama, dapat merusak kepribadian dan jati diri. Kedua, menyebabkan stres, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan diri. Ketiga, mendorong perilaku menyimpang seperti narkoba, tawuran, dan lain-lain. 8 orang yang ditangkap ini merupakan pelaku aksi tawuran di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Di cuma tawuran saat ditangkap tugas Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat, 4 kg sabu dan 4.675 butir pil ekstasi juga ditemukan dari para tersangka. 3 orang positif narkoba saat diperiksa. Ada motif lain dalam tawuran antar kelompok Jembatan Besi dan Jembatan Semeru ini. Saat tawuran terjadi diduga bersamaan dengan narkoba beredar. Total sudah 17 orang diamankan dari tawuran yang terjadi Kamis pekan lalu. 5 orang ditahan sedangkan 11 lainnya masih diperiksa. Tawuran terjadi Kamis dini hari. Polisi langsung mencari para pelaku dan penangkapan berlangsung bertahap. Masih ada satu residivis lagi yang dalam pencarian polisi yang juga terkait sindikat geng Tenda Oranye yang kerap merampok. Beberapa cara menghadapi tekanan sosial. 1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan kebebasan berpendapat. 2. Memiliki prinsip hidup dan pendirian yang kuat. 3. Memilih pergaulan yang sehat dan positif. 4. Tingkatkan kepercayaan diri dan kenali potensi diri. Pemirsa, itu tadi berita yang dapat saya sampaikan mengenai tekanan sosial. Saya, Elvira Sintiawati, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.